Di video kali ini tuh gue pengen ngekomparisiin dua brand jam tangan yang terkenal. Pasti ya kalian udah tahu ya, jam tangan QNQ dan jam tangan dari Casio. Ini itu dua brand yang menurut gue harganya sangat terjangkau, Japan Movement, dan kualitasnya juga nggak bisa dibilang jelek gitu, bagus malah gue bilang sih. Nah, harga kedua ini sebenarnya mirip-mirip, cuma beda range-nya gitu loh. Jadi Casio started dari berapa ke berapa, QQ started dari berapa ke berapa, itu beda gitu. Walaupun kedua-duanya sama-sama affordable, tapi masing-masing itu punya kelas-kelasnya masing-masing gitu. Nah, ada juga yang tanya ke gue, kalau punya budget sekian, mendingan beli Casio atau QQ. Kalau punya gini-gini, mendingan Casio atau QQ. Nah, hari ini tuh gue bakal ngebahas brandnya ya. Jadi bukan tipe jam tangan ini. Gue bakal ngebahas brand secara general. Kira-kira mana yang lebih bagus, mana yang lebih cocok, dan sebagainya. Jadi, kalau kalian pengen tahu, kalian lagi pertimbangin nih, pengen beli QQ atau Casio gitu. Kalian tonton dulu video ini nih. Nah, karena kedua jam tangan ini kan dua merek yang sangat terkenal di jam tangan affordable ya. Gue bahas dulu soal range harganya. Pertama kita bahas QNQ. Nah, QNQ ini range harganya berbeda dengan Casio. Dia ini bisa mulai dari harga 100.000 pas garis langsung gitu. Itu dia dimulai dari harga segitu. Jadi kalian nemu jam tangan QQ nggak perlu sampai 200 ribuan untuk yang bagus. QQ itu 100 ribuan menurut gue udah bagus. Ini kalau salah gue beli jam tangan QQ ini dia 10 bar. Terus ada luminosnya walaupun bukan yang terbaik, 10 bar. Dan harga kalau salah 120 ribuan atau 100 ribuan gitu. Pokoknya nggak mahal lah, nggak lebih dari 150 seingat gue sih. Murah banget. Harganya 100 ribuan pokoknya. Nah, kalau si Casio, jam tangan ini saya gue satu jam tangan Casio termurah. Dia startnya itu di 130 ribuan kalau nggak salah yang paling murah. Terus untuk modelnya ini setahu gue model ada yang jual 140, ada yang jual sampai 200 malahan. Pokoknya harga sekitar segitu. Tapi kalau si Casio dengan harga segitu kalian belum dapet yang 10 bar. Kalian dapet tuh yang cuma water resistant, yang berarti itu dia cuma 30 meter kisarannya segitu. Itu kalau menurut Casio ya. Walaupun sebenarnya tangguh juga nih jam tangan, gue pernah bawa mandi dan aman. Lumnya salah satu yang terbaik sih kalau gue bilang, walaupun dia cuma di jarumnya doang gitu. Jadi keduanya itu start harganya beda-beda. Dan dengan harga segitu kualitasnya ada beda. QQ dan harga 100 ribuan kalian bisa dapat 10 bar dengan luminous ada di angka dan jarum walaupun bukan yang terbaik. Casio dengan harga start di 130, 150 lah setidaknya, kalian belum dapat yang 10 bar. Jadi harga segitu memang beda. Terus lanjut kita bahas harga tertinggi ya. QQ setahu gue harga tertinggi maksudnya 500 ribuan gitu. Itu QNQ yang superior ya. Gue pernah beli QQ superior itu juga 400 ribuan. Itu udah stainless steel, luminosnya bagus banget. Terus 10 bar. Kalau Casio, nah Casio itu harga tertinggi itu banyak banget. Dia ada seri kan, ada berapa seri, ada G-Shock, Casio Edifice, Oceanus, Protrek, macam-macam lah kok Casio. Bahkan saya gua Casio yang 10 jutaan pun banyak. Jadi Casio itu range harganya tinggi-tinggi. Jadi macam-macam. Kelas yang murah banget ada, medium ada, lumayan mid level ada, tertinggi juga ada. Jadi Casio itu macam-macam. Selanjutnya kita bahas tentang kualitas. Nah, kita bahas kualitas. Tadi kan udah bahas harga ya. Kualitas untuk QQ, menurut gua QQ itu udah standar banget sih. Standar lebih dikit gitu. Dibilang jelek enggak, bagus banget juga enggak. Tapi untuk harga segini bisa dibilang memang bagus sih. Kalau gue bilang 100 ribuan, kalian dapat jam tangan dengan material resin yang halus menurut gua. Finishingnya rapih. Nggak ada yang tuh yang nongol-nongol kayak bekas potongan gitu, nggak ada. Sedangkan gue pernah beli merek jam tangan dari China. Kalian pasti tahu merek tersebut. Judul namanya itu, mereknya itu dengan 5 huruf. Itu gue beli, dia masih ada bekas potongannya gitu. Harganya pun juga kuasa lebih mahal sedikit daripada QNQ, rentang harganya. Sedangkan QNQ dengan harga 100 ribuan kalian udah bisa dapat yang lumayan oke. Kaca walaupun masih akrilik resin gini ya, tapi itu menurut gue standar banget sih. Tuh. Mesin pakai Miyota, jadi standar bagus pokoknya QNQ buat harga segini. Casio kualitas udah nggak bisa diragukan sih kalau gue bilang sih. Casio itu bagus. Gue dulu pertama kali lihat Casio ya dari internet katanya biasa ya, tapi begitu pegang langsung, oh bagus juga ya material, ternyata nggak ada yang kasar, terus finishingnya rapi-rapi, nggak pernah ada yang tiba-tiba kayak ini aneh gitu. Itu kok Casio kayak gitu. QQ jadi sama Casio kualitasnya mirip-mirip di harga 100 ribuan. Tapi kalau untuk yang harga 500 ribuan, gue justru lebih pilih kalau untuk finishing yang gue pilih Casio, pegangnya Casio karena finishing Casio di 500 ribuan tuh menurut gue udah bagus-bagus.
QQ di 500 ribuan karena finishing stainless steelnya menurut gue sih oke sih, cuman polish doang gitu. Dan Casio yang 500 ribuan ada yang brush, jadi menurut gue udah lebih bagus sih. QQ 500 ribuan bagusnya di loom, kalau gue bilang bagusnya di loom ya, apalagi yang superior ya, itu loomnya itu bagus banget. Dan kalau untuk loom Casio di 500 ribuan karena masih ada yang jelek, jadi kalau untuk loom gue pegang QQ di harga 500 ribuan, tapi kalau untuk finishing gue pegang Casio. Selanjutnya kita bahas tentang citra brand. Jadi citra brand ya, kalau kita pakai jam tangan, kan kadang orang tanya pakai jam tangan apa? Pakai jam tangan merek ini gitu kan. Nah, kalau untuk Casio, orang pasti udah tahu Casio dari merek kalkulator, merek keyboard, apa sih alat musik dan sebagainya, banyak banget lah Casio. Tapi gue pernah orang nanya ke gue, jam tangan Casio jelek dong berarti dong. Terus gue pikir, jelek dari mana? Casio itu bagus banget, gue bilang gitu kan, buat harga segitu itu udah terbaik, gue bilang sih. Jadi Casio pun ada yang masih bilang brand yang nggak bagus gitu. Orang taunya G-Shock. Terus pas gue bilang G-Shock tuh Casio, wah jelek dong berarti. Nggak juga gitu kan, maksudnya kan gitu kan. Jadi masih ada orang yang pikir jam tangan Casio itu jam tangan murahan dan sebagainya gitu. Walaupun buat beberapa orang mungkin Casio mahal ya, dibandingin sama misalnya merek China gitulah. Menurut gue padahal Casio bagus. Dan menurut gue sih kalau buat orang yang ngerti jam pasti tahu lah Casio itu memang bagus gitu. Kalau untuk Q&Q, nah ini nih, Q&Q itu dia banyak di pasaran tuh dijual dengan harga 20 ribuan. Dan itu KW pastinya sih. Gue sering lihat misalnya di pinggir stasiun ada orang jualan jam tangan harga 20 ribuan, mereknya Q&Q, itu KW. Dan dulu pertama kali gue liat Q&Q, gue pikir ini merek apaan sih gitu kan. Jadi di pikiran orang Q&Q itu masih jam tangan murahan gitu. Beda sama Alba yang dari Seiko, yang orang tahu Alba itu dari tahun berapa gitu. Itu jam tangan legendaris banget itu. Mungkin bapaknya punya, kakeknya punya. Kalau Alba kan terkesan good gitu, bagus gitu, berkualitas dan tahan lama, tahan banting gitu. Tapi kalau orang dengar Q&Q, banyak yang bilang ini jam tangan apaan gitu, cuma ini kopian nih, palsu nih gitu. Pokoknya untuk citra brand QQ menurut gue sih masih kurang. Walaupun banyak di komunitas jam tangan dan pada tahu Q&Q itu anaknya Citizen. Jadi ya menurut gue sih kalau kalian nggak perlu penting citra, beli aja sih, suka-suka kalian yang penting sih. Nah, jadi itu pembahasan gue, perbandingan antara dua brand ini, dari rentang harga, rentang kualitas dan sebagainya. Kalau ditanya gue pilih jam tangan apa, nah ini nih, gue mungkin lebih prefer Casio sih dibanding Q&Q. Tergantung harganya lagi sih. 100 ribuan pas 100 ribu gue pilih Q&Q. Tapi kalau bisa lebih tinggi misalnya sampai 200 ribuan, sampai 800 ribuan, gue pasti pegang Casio. Karena pertama Q&Q jarang ada yang harga segitu, plus modelnya itu menurut gue sih di harga rentan situ masih kalah sama Casio. Untuk durability, kalau gue disuruh pilih, gue pilih lagi-lagi di harga 100 ribuan, gue pilih QQ karena dia di water resistance 10 bar ya. Walaupun banyak juga Casio yang sebenarnya dia cuma PR, tapi dia dites di dalam air pun masih aman gitu. Tapi lagi-lagi kalau disuruh pegang brand, gue pegang Casio. Dia brandnya lebih developmentnya itu lebih bagus, lebih evolving sih, gue bilang sih, ngikutin perkembangan zaman. Makanya dikeluarin G-Shock yang besi, G-Shock yang solar, G-Shock kolaborasi dan sebagainya. Sedangkan QQ menurut gue sih brandnya stagnan di situ aja sih. Dia ya bikin model-model ini dengan jumlah yang banyak dan jualan aja gitu. Kalau gue liat Casio lebih berkembang, lebih banyak bikin variatif gitu lah modelnya, banyak banget lah pokoknya. Jadi kalau disuruh pilih antara kedua brand, gue pilih Casio. Walaupun QQ bagus, tapi kalau disuruh pilih keduanya, gue pilih Casio. Mungkin aja kalau disuruh pilih dengan brand lain, gue tetap pilih QQ. Jadi itu aja pembahasan dari gue. Kalau kalian gimana, tulis aja di kolom komentar. Jadi itu aja untuk video kali ini. Kita bertemu lagi ya di video yang berikutnya nih.